Jadi sebelum Dajjal ini datang, Bapak Ibu, dunia ini kondisinya hancur lebur. Hancur lebur, akhlaknya biadab semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhwafa ma akhafu alaikum min barakatil ard. Kata Nabi, aku mengkhawatirkan kepada kalian ma yunbitu ma yakhrujullahu minal ardi aw min barakatil ardi. Aku khawatir kepada umatku, kepada kalian semua, kata Nabi, sesuatu yang Allah tumbuhkan dari bumi, dari langit yang ada di muka bumi ini, yang disebut oleh Nabi min barakatil ardi. Kemudian disebut oleh para ulama, disebut oleh Nabi zahratud dunia. Zahratud dunia itu artinya bunga kehidupan, bunga dunia. Bunga dunia itu ditanya oleh sahabat kepada Nabi, ma hiya zahratud dunia, apa itu zahratud dunia? Dijawab sama Nabi, barakatul ardi. Barakatul ardi itu, kata Nabi, kenikmatan dan keberkahan dunia. Pertanyaannya, mengapa kok Nabi khawatir dengan keberkahan dunia itu? Kuncinya, kata baginda Nabi, ada pada kalimat terakhir. Kata Nabi begini, faman akhadha bihaqqihi wa wada'a fi haqqihi tilkal ma'una huwa. Yang ngambilnya dengan cara yang baik, yang halal, dan meletakkan pada cara dengan cara yang halal, maka kata Nabi, itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Tapi kemudian faman akhadha bi ghairi haqqihi, yang ngambil dengan cara yang bukan haknya, yang mengambil bukan cara dengan haknya, kata Nabi, kana kalladzi ya'kul wa la yashba, seperti orang memakan tapi tak pernah kenyang. Ini pengibaratan yang diibaratkan oleh Nabi untuk kita semua. Zahratud dunia itu kenikmatan dunia, bunga dunia, memang barakatul ardi bagus, yang bisa memanfaatkannya dengan cara yang baik, yang bisa mengambilnya dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Orang yang memakan yang halal, maka dia sedang meletakkan perutnya, raganya, jiwanya kepada sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Tapi orang yang makan yang haram, dia sedang meletakkan perutnya di tempat neraka yang sudah dijanjikan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kemudian ada percikan daripada Ihya Ulumuddin ini, atau lebih tepatnya dirangkum khusus untuk judul-judul tertentu. Salah satu judulnya adalah halal wal haram. Halal dan haram. Waktu kita tak panjang, saya cuma sampaikan poin-poin inti saja. Di dalam persoalan ini, Imam Al-Ghazali mengatakan, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Kata Allah dalam Al-Quran, makanlah yang baik-baik. Ingat kalimatnya, yang baik-baik. Allah tak sebutkan yang halal. Ini khusus orang beriman, khusus untuk orang beriman.
Jadi kalau bapak ibu masuk dalam kategori orang beriman, harusnya ayat ini cocok untuk kita. Kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Kata Allah dalam Al-Quran, makan yang baik-baik, kemudian lakukan perbuatan yang saleh. Saya ajak bapak ibu mengkorelasikan antara yang baik dengan perilaku yang baik. Saya ajak bapak ibu mengkorelasikan apa kaitannya makanan yang baik dengan perilaku yang baik, akhlak yang baik. Kita ambil contoh. Kalau bapak ibu makannya yang halal, kira-kira lisan ini mencaci atau memaki enggak? Belum tentu. Enggak bisa sama pasti, Pak. Mesti orang yang makan yang halal itu, yang halal yang dia makan, apalagi yang baik, itu mesti lisannya enggak mungkin mencaci maki orang. Kenapa kok Ustaz seyakin itu? Wa'malu salihah. Selalu digandeng yang halal itu yang baik-baik. Enggak ada gandengan halal itu yang haram itu enggak ada. Jadi bapak ibu, kalau bapak ibu lihat ada orang yang lisannya mencaci, memaki, menjelekkan orang, perhatikan 3 hal saja, 3 hal. Salatnya, hubungan dia dengan orang tuanya, atau yang ketiga, yang halal dan haramnya. Ustaz, ada orang makanannya nggak tahu halal apa haram, kita nggak tahu, tapi salatnya rajin, Ustaz. Orang tuanya diumrahkan, tapi memang lisannya tak bisa dia jaga. Mesti ada yang haram yang dia makan. Mesti ada. Jadi bapak ibu, ini jangan tersinggung ya bapak ibu ya. Ini kalau bapak ibu tersinggung berarti pelaku. Tapi kalau tidak tersinggung, itu yang harus kita sampaikan. Karena mohon maaf, persoalan halal haram ini bapak ibu, di akhir zaman tuh seperti remeh-temeh saja dibuat orang. Padahal makanan yang halal dan yang haram itu kunci iman, kunci iman. Tidak akan bertahan akidah seseorang kalau dia makan yang haram, tidak akan. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh. Ada seorang, kita anggap seorang mengerti agama, tokoh agama, misalkan contoh saja. Dia kata bahwa suap itu halal. Kira-kira itu orang yang ngerti tokoh agama yang mengatakan suap itu halal. Kalau dia katakan suap itu halal, kira-kira iman atau tidak iman? Iman atau tidak iman? Itu jelas Ustaz, jelas. Baik, sekarang saya ajak bapak ibu berpikir sejenak. Kasus yang lagi familiar, kasus yang lagi populer. Ada seorang tokoh agama yang mengatakan tinggalkan zakat. Kira-kira saja. Di mana letak syubhat dan haramnya? Di mana letak syubhat dan haramnya? Mohon maaf Pak, ini kita bukan sedang mengkritik, bukan. Kita masuk dalam kategori wa'malu salihah. Apakah ada kaitannya antara makan yang halal, makanan yang halal dengan perilaku yang baik? Saya kasih cerita, unik ceritanya, sangat unik sekali. Tinggal 5 menit lagi. Tolong diingatin ya, nanti 14 ini. Satu ketika ada seorang ustadz bernama Omar Mita. Beliau menceritakan begini. Ada seorang santri masuk ke pesantren. Bapak ibunya memasukkan ke pesantren. Pesantren ya, ingat kalimatnya pesantren. Tapi bapak ibu, ketika anak ini di pesantren, itu sama sekali anaknya agak susah diatur. Sangat susah diatur. Banyak melawannya, suka bikin onar, selalu dihukum. Diambil kesimpulan, singkat cerita diambil kesimpulan. Oleh pihak sekolah, anak ini tak bisa lagi diurus, tak bisa lagi dididik, kita keluarkan. Apa kata kepala sekolahnya? Aku yang akan antarkan kepada orang tuanya karena aku yang punya tanggung jawab. Kepala sekolah pesantren. Ini ceritanya nyata, fakta yang diceritakan langsung oleh Ustadz Omar Mita. Apa kata Ustadz Omar Mita? Apa kata kepala sekolahnya? Bapak ibu, ini anak bapak ibu kami kembalikan. Di sekolah ini, di pesantren itu, anak bapak ibu tidak bisa lagi dididik. Apa jawaban orang tuanya, Pak? Jawaban orang tuanya sederhana saja, jawaban orang tuanya. Apa kata orang tuanya? Ustadz, tidak adakah cara lain yang bisa mendidik anak kami? Karena cuma inilah harapan kami terhadap anak kami. Orang tuanya punya harapan terhadap anak ini untuk masuk ke pesantren. Cuman itu harapannya. Kalau dia mau masukkan sekolah luar, selesai, sudah banyak. Tapi dia tak mau, dia mau masukkan ke pesantren. Apa kata kepala sekolahnya? Menangis bapak yang punya anak ini tadi. Kemudian
pihak kepala sekolah bilang begini, kalau begitu Pak, begitu besar harapan Bapak terhadap anak ini, berikan kami ikhtiar, biarkan kami berikhtiar untuk mendidik kembali anak Bapak ini. Dilalah ketika itu teringat oleh kepala sekolah tadi, ustadz tadi, bertanya kepada orang tuanya, kalau boleh tahu pekerjaan Bapak apa? Cuma itu yang ditanya. Seketika dijawab sama orang tuanya, Bapak Ibu tahu apa pekerjaannya? Saya tak sebutkan pekerjaannya, tapi ada unsur ribawi dalam sekolah, dalam pekerjaannya. Ada unsur ribawi dalam perbuatan orang tuanya yang setiap bulan dia kasih makan anaknya dari yang haram. Tahu Bapak Ibu? Apa kata Ustadz tadi? Kepala sekolahnya tadi. Saya ikhtiar mendidik anak Bapak, tapi saya minta satu saja. Kalau memang ini harapan Bapak Ibu tadi, tinggalkan pekerjaan Bapak dan kami didik anak Bapak. Apa jawaban orang tuanya? Karena memang betul-betul harapannya cuma itu. Apa kata orang tuanya? Kalau itu yang Ustadz pandang, kalau itu yang Ustadz sarankan, beri kami waktu 1 sampai 2 bulan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Sebulan kemudian orang tuanya meninggalkan pekerjaan tersebut. Bapak Ibu tahu berapa jangka waktu yang diberikan oleh Allah? 2 bulan kemudian perubahan anaknya terjadi. Perubahan anaknya terjadi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau Nabi bilang anna yustajabalah, kata Nabi, orang yang makan yang haram, pakaiannya haram, makanannya haram, minumnya haram, anna yustajabalah, tidak akan dijawab sama Allah. Apalagi orang yang berangkat umrah bolak-balik cuma karena duit korupsi, haram. Haram. Ustadz kok kencang banget bilang haramnya. Memang Pak. Bolehkah kita membangun masjid dengan duit yang haram? Tidak boleh. Jangankan umrah, jangankan haji dengan duit yang haram, membangun masjid aja nggak boleh. Disepakati oleh semua para ulama, kecuali public services, kecuali apa namanya itu, fasilitas umum, itu boleh. Pertanyaannya adalah apa kaitannya dengan ayat yang kita bacakan wa'malu salihah? Ada kaitannya? Ada. Orang yang memakan yang haram maka akan merubah perilakunya yang tadi baik jadi tidak baik. Kata Imam Al-Ghazali menukil daripada hadis baginda Nabi, ada 10 dirham dibelikan kepada pakaian. Satu di antara 10 dirham ini haram, maka yang 9 ini berubah menjadi haram. Artinya yang 9 ini ternodai oleh satu saja. Bisa dipahami Bapak Ibu? Begitulah beratnya. Itu baru perubahan dalam transaksi muamalah. Bagaimana dengan, mohon maaf, bagaimana dengan orang yang berpuasa tapi konsumsinya haram? Bagaimana dengan orang yang berpuasa berbuka dengan yang haram? Bagaimana orang yang, mohon maaf, berpuasa, mereka beribadah tapi yang dimakan haram? Kalau Allah katakan tidak Allah terima, yang haram yang masuk tidak akan Allah terima. Apapun itu perbuatannya tidak Allah terima. 40 hari lebih lamanya Allah tidak mau menerima perbuatan orang-orang yang memakan yang haram sampai dia bertobat kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kira-kira persoalan ini berbahaya atau tidak bagi orang beriman? Sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu. Sekarang ini ada kelompok namanya yang sedang berperang nih orang nih. Kita tidak kaji perangnya. Kita kaji yang membuat kita ini untuk tidak taat kepada agama dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang dekat dengan unsur ribawi, yang haram, yang syubhat. Ingat kata-kata tadi. Mereka akan memberikan fasilitas kepada kita yang berdekatan dengan unsur-unsur ribawi, yang haram, yang syubhat. Tujuannya apa? Kalau ada orang mukmin belajar mengkonsumsi yang haram, itu mulai tidak taat. Kalau Bapak Ibu mau coba, silahkan. Kita lakukan penelitian. Bapak Ibu kalau mau coba, silahkan. Coba lakukan penelitian sendiri. Cari orang yang koruptor, cari orang pemakan riba, cari orang penjual khamar. Sekarang lakukan penelitian bagaimana ibadahnya. Ustadz, rajin dia ke masjid Ustadz. Rajin dia ke masjid. Pertanyaan yang kedua, coba perhatikan rumah tangganya, baik apa tak baik. Yang ketiga, perhatikan harta bendanya, bertahan lama atau tidak. Yang keempat, perhatikan anak-anaknya.
Kenapa sebegitu yakinnya Ustaz? Karena begitu kondisinya Pak. Allah tidak mungkin memaklumi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Tidak. Allah tidak mau berdamai dengan orang yang melakukan perbuatan yang haram hatta yatuba, sampai mereka bertaubat. Tidak mau. Jadi Bapak Ibu, halal haram itu ciri khas orang beriman. Halal haram itu ciri khas orang beriman. Ingat kalimatnya Pak. Orang beriman. Bukan orang muslim. Karena orang muslim banyak yang tidak beriman. Namanya Islam KTP. Bapak Ibu jangan tersinggung. Karena ini yang harus kita sampaikan agar kita menghindari Pak. Agar kita menghindari yang haram. Bapak Ibu, saking seriusnya Yahudi itu mengalihkan perhatian kita, itu seekor babi saja, seekor babi, Bapak Ibu boleh cek itu seekor babi, itu bisa menghasilkan 100 lebih produk dari seekor babi. Seekor babi bisa menghasilkan 100 produk. Mulai dari tulangnya, kulitnya, minyaknya, rambutnya, semuanya bisa menjadi 100 produk. Dan banyak yang bercampur dengan makanan-makanan yang ada di Indonesia. Yang mayoritas, mungkin kalau saya kata mayoritas mungkin tidak, tapi banyak dikonsumsi oleh anak-anak kita. Dulu pernah terindikasi marshmallow, dulu juga pernah terindikasi kuaci, dulu juga pernah terindikasi beberapa makanan-makanan yang lain yang bercampur dengan, mohon maaf, minyak babi, daging babi. Ketika mereka tak berhasil mengantarkan kita melakukan perbuatan yang haram, dia kasih makanan yang haram ke kita. Coba bayangkan. Dan kita mengkonsumsi. Dulu ada namanya merek Supermi. Dulu tapi. Sekarang saya tak tahu lagi. Bercampur dengan minyak babi. Mudah-mudahan sudah tidak lagi. Pertanyaannya, apakah makanan-makanan itu ada label halalnya? Ada label halalnya? Ada. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Sekarang kita masuk poinnya Pak. Itu baru satu dalil. Sekarang kita lihat dalil yang kedua. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kata Allah, jangan kalian memakan harta saudara kalian dengan cara yang batil. Korupsi itu batil enggak? Batil enggak itu? Memakan hak orang atau tidak? Sangat Pak, zalim. Memakan harta anak yatim batil apa tidak? Batil. Haram apa tidak? Haram. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Ada orang penjual minuman khamar. Kira-kira duit yang dia makan halal apa haram? Haram. Bapak Ibu lihat orang main judi. Hasilnya halal apa haram? Haram. Judi online halal apa haram? Haram. Bahkan Bapak Ibu, 17 Agustus, lomba 17 Agustus, kalau diambil dari peserta duitnya digunakan untuk beli hadiah, haram. Judi. Haram. Kalau lomba 17 Agustus duitnya diambil dari peserta digunakan untuk membeli hadiah, mereka merebut duit mereka sendiri, hukumnya judi dan haram. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami sampai di sini? Itu yang nyata haramnya, yang nyata. Sekarang pertanyaannya, ada enggak yang tidak nyata haramnya? Ada banyak yang tidak nyata keharamannya. Maka dimaknai haram secara makna. Bagaimana dengan orang yang jual beli tapi nipu? Duitnya halal apa haram? Haram. Barangnya halal, tapi cara menjualkannya haram. Cara menjualkannya menipu. Halal atau haram? Haram yang dia makan, haram. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi ini poin-poin penting. Kira-kira kalau misal contoh, ini kita ambil contoh travel. Kalau ada travel umrah dan haji yang jual menipu hotel misalkan, kira-kira tuh halal apa haram itu? Wih, sepakat betul. Jangan main haram-haram aja. Banyak penipuan sekarang Bapak Ibu. Sekarang ini penipuannya banyak. Bapak Ibu lihat kasus sekarang ya, banyak sekali orang yang menipu hotel itu. Menipu hotel banyak itu, calo-calo tuh banyak sekali. Yang namanya calo haram, apapun itu haram. Mau calo ke surga sekalipun haram. Contoh, calo cium hajar aswad misalkan. Itu haram itu, haram. Calo apa lagi?
masuk hijir Ismail haram. Pokoknya semua calo lah. Apalagi calo paspor haram. Haram, Pak, haram. Kita tidak boleh bersahabat dengan yang haram-haram, tak boleh. Jangan dibuat makna itu kabur. Jangan mengaburi makna-makna yang haram jadi halal, tak bisa, Pak, tak bisa. Tidak ada istilah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, tak ada. Itu ciri tanda akhir zaman. Dan itu sekarang. Dan itu sekarang. Sekarang ini adalah zamannya akhir. Yang halal berubah diharamkan, yang haram dihalalkan. Bapak Ibu akan bertemu dengan kondisi yang lebih parah dari hari ini. Yang disebut oleh Nabi sanawatun khadda'at. Masa-masa tipu daya. Sudah 20 menit. Alhamdulillah untung diingatkan. Bapak Ibu, kalau saya tak diingatan biasanya bablas sampai 30 sampai setengah jam lebih, Bapak Ibu. Baik, terakhir Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terakhir. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, saya cuma mengatakan wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, kata Allah. Ini masih ada kaitannya dengan unsur ribawi. Bapak Ibu, berikhtiarlah yang masih bekerja di tempat-tempat yang ada unsur ribawinya, berikhtiarlah untuk meninggalkan. Mohon maaf, zaman ini Bapak Ibu tidak akan semakin lebih baik, kecuali akan semakin lebih hancur, kata Nabi, sampai datang masanya yang disebut dengan Dajjal. Jadi sebelum Dajjal ini datang, Bapak Ibu, dunia ini kondisinya hancur lebur. Hancur lebur, akhlaknya biadab semua. Tidak punya adab semua. Mayoritas semuanya kejahatan. Yang beriman, yang akan menjadi yang paling sedikit di muka bumi ini. Jadi saya berharap yang beriman itu kita semua, Pak. Meskipun minoritas, tapi selamat. Jangan jadi mayoritas, tapi tidak selamat. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Makanya Bapak Ibu, seorang ayah yang berjuang mencari nafkah untuk anaknya karena Allah, meninggal dia, matinya mati syahid. Kalau dia berjuang karena Allah, meninggal dia dalam pekerjaannya, meninggal mati syahid. Insya Allah yang dia kasih pada anak dan istrinya halal, baik kalau dia niat karena Allah. Seorang istri yang berjuang dalam ketaatan kepada suaminya, mati dalam keadaan syahidah. Insya Allah husnul khatimah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ceramah singkat kita ini bisa diambil pelajaran. Tinggalkan yang haram, tinggalkan yang syubhat, dekatkan diri kepada yang halal, meskipun sedikit tapi berkah, daripada banyak tapi hancur lebur, tak ada bisa kita manfaatkan sedikit pun, justru mengantarkan lisan-lisan kita kepada yang tidak beradab. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, ada seorang ustadz, Uzma namanya, Ustadz Muhammad Zulkifli Muhammad Ali. Anaknya 23. Anaknya 23. Beliau melakukan uji coba terhadap anaknya. Dari 23 anaknya ini, ada satu anak di antara 23 ini yang hafalannya tidak sekuat yang lain. Yaitu anak pertamanya. Kata dia dalam ceritanya. Ini kalau sensitif dipotong aja. Dalam ceritanya. Kemudian beliau bilang begini, Bapak Ibu tahu apa sebabnya? Sebabnya satu saja. Ini mohon maaf, tapi tidak dalam memprovokasi, tidak. Sebabnya satu saja. Di antara 23 anak ini, anak pertamanya divaksin, diimunisasi, 22 lainnya tidak diimunisasi. Yang satu diimunisasi ini daya tangkapnya lebih rendah daripada yang lain. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini ceritanya beliau. Artinya benar atau tidaknya wallahu alam, tapi itulah cerita beliau. Terhadap anaknya yang 23 ini, tingkat hafalannya lebih kuat yang lain ketimbang yang satu ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita, kasih makan anak-anak yang halal, yang baik. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.